Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang cinta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 pertanyaan yang utama yang diberikan malaikat kepada jasad di alam kubur nanti, yaitu tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka, yaitu para peziarah, orang-orang yang mengantarkan si mayit. Ketika mereka berpaling saat ditanyakan kepada si mayit, hai manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini hadis dari Al-Bara' bin Azib dalam riwayat Jarir. Ada 3 hal pokok kaum muslimin yang wajib diketahui umat muslim kita semuanya, adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tersebut tidak boleh luput sampai ajal menjemput. Yang pertama kaum muslimin, mengenal Allah sebagai Rabb. Poin pertama yang kita bahas adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus mengimani bahwa Allah adalah zat yang memelihara makhluk beserta alam semesta. Dia adalah satu-satunya sesembahan yang pantas untuk disembah. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, serta segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dalam surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi
wala lil qamari wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Ini dalil kaum muslimin yang membungkam orang-orang ateis. Orang ateis yaitu orang-orang yang tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Tuhan, bahwa tidak mungkin segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan yang mengaturnya. Dan juga ini dalil bantahan untuk kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perlunya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi memasuki akhir tahun. Banyak fatwa-fatwa sesat, fatwa-fatwa menyimpang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Perlu kita tegaskan bahwa hal ini haram dalam agama kita. Karena mengucapkan selamat Natal sama dengan mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan, selamat atas lahirnya anak Allah. Dan Allah berfirman di dalam surah yang sama-sama kita semua sudah menghafalnya, yaitu surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian yang kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Umat Islam perlu dan wajib mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, berlepas diri dari syirik, apapun macamnya syiriknya, dan kita berlepas diri kepada pelaku syirik. Agama Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang terdiri dari 5 unsur pokok, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian menegakkan salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah Al-Haram. Dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, yaitu Allah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, agama Islam adalah agama dalil. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalilnya tinggalkan. Agama ini simple, agama ini mudah kalau mengikuti dalil-dalil dari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Poin ketiga ini adalah mengenal Nabi Muhammad dan kita mengimani beliau sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah bukanlah seseorang yang tinggi, ya, tinggi jangkung, bukan pula sosok yang pendek. Tinggi beliau adalah tinggi rata-rata manusia, tinggi rata-rata laki-laki. Rambutnya bukanlah rambut yang sangat keriting, bukan pula lurus jatuh. Rambutnya ikal dan mudah disisir. Badannya tidak gemuk,
wajahnya tidak bulat yang benar-benar bulat, namun ada unsur bulat pada wajahnya. Kulit beliau putih kemerahan, matanya besar dan bola matanya sangat hitam. Bulu matanya panjang. Tulang-tulang persendian Nabi SAW dari pundak beliau besar. Secara umum, beliau bukanlah seorang yang berbulu lebat. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kalau berjalan, Nabi kita SAW dengan tegap seakan menuruni jalan yang tinggi. Kalau menoleh, beliau hadapkan seluruh badannya. Seluruh badannya dia hadapkan kepada lawan bicaranya. Dan di antara pundak Nabi, dan ini seluruh Nabi, ada stempel kenabian. Memang beliau adalah penutup para Nabi. Beliau adalah seorang yang paling lapang dadanya dalam bergaul, paling jujur ucapannya, paling lembut tabiatnya, paling mulia pergaulannya. Siapa yang berjumpa Nabi SAW secara tiba-tiba pasti merasakan segan. Namun siapa yang sering bergaul dengannya pasti mencintainya. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau. Ini adalah perkataan salah seorang sahabat di dalam hadis At-Tirmizi. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, Sa'ala rajulul bara abna azib akanna wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislas sayfi qala la bal mislal qamar. Ada seseorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Al-Bara menjawab, wajah beliau itu seperti bulan purnama. Allah akan memberikan balasan neraka kepada hamba yang enggan mengimani Rasulnya. Ini tertuang dalam surah Al-Fat ayat 13 yang berbunyi, wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seseorang tidak menjadi orang yang beriman, imannya sempurna hingga dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasu ajma'in. Yang artinya, tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kamu sehingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Ini dalam hadis Bukhari dan dari Anas bin Malik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seluruh manusia di atas muka bumi ini, maka ia akan mengikuti petunjuk dan lebih mengutamakan daripada petunjuk siapapun di atas muka bumi ini. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah pernah berkata, ketahuilah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan mengutamakannya dan mengutamakan kecocokan dengannya. Jika tidak, maka ia tidak benar dalam kecintaannya, dan dia hanya orang yang mengaku-ngaku saja. Maka orang yang benar dalam kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang nampak darinya tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda tersebut, pertama dari tanda-tanda itu adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang tersebut akan mengamalkan sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran-ajarannya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut mengikuti perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut beradab dengan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada saat kesusahan maupun kemudahan, pada waktu senang maupun pada waktu benci.
Kemudian yang ketiga, bahwasanya hidayah atau petunjuk agar terhindar dari kesesatan yaitu hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul atiullaha wa atiur rasula fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'hu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa balaghul mubin." Yang artinya, katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tiada lain. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan terang. Ini dalam surah An-Nur ayat 54. Maksudnya kaum muslimin, dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu mendapat petunjuk, yaitu menuju jalan yang lurus dalam hal perkataan dan perbuatan, sehingga tidak ada jalan lagi bagi kita menuju petunjuk kecuali dengan mentaatinya. Tanpa itu tidak mungkin kita mendapat petunjuk. Hal ini karena memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, hendaklah kita pelajari tentang Allah sehingga kita tidak bingung tentang Allah Rabb kita, Tuhan kita. Kita beribadah hanya untuk Allah saja. Kita tahu keberadaan Allah di atas arsy-Nya yang mulia, yang agung, berdasarkan banyak ayat dan banyak hadis. Kita tidak mengucapkan selamat Natal dan ucapan-ucapan penghinaan kepada Allah yang lain-lainnya. Kemudian hendaklah kita mempelajari agama kita. Agama Islam adalah agama dalil. Ada dalilnya, kerjakan. Tidak ada dalilnya, tinggalkan. Karena agama ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Jangan kita mengada-ngada dalam agama. Kemudian hendaklah kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisiknya, karakternya, akhlaknya, ibadahnya. Untuk apa Rasulullah diutus? Hendaklah kita mempelajarinya agar kita tahu ajarannya dan kita tidak mudah disesatkan oleh firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengaku ikut Quran, ikut sunnah, tapi kenyataannya jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, mari kita pelajari dan amalkan tiga hal ini agar memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة